Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nur Rahimah dari kelas 1A Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Judul yang akan saya bawakan kali ini adalah iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Ada 4 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada hakikat iman, yang kedua ada hubungan iman, ilmu, dan amal, yang ketiga ada karakter dan sifat orang beriman, dan yang keempat ada hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada hakikat iman. Iman itu apa sih? Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Jadi, kita meyakini sesuatu di dalam hati kita tanpa ragu. Sedangkan iman dalam Islam, kita meyakini 6 rukun iman, yakni yang pertama, iman kepada Allah, yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya, yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya, yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya, yang kelima, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Dan cakupan iman yaitu perbuatan kita, ucapan hati dan lisan kita, amal hati dan amal lisan kita, dan amal anggota tubuh. Dan yang dapat menambah iman yaitu ketaatan kita, dan yang dapat mengurangi iman yaitu kemaksiatan. Kedudukan iman itu lebih tinggi daripada Islam. Kenapa? Karena yang iman pasti Islam, sedangkan yang Islam belum tentu beriman. Keimanan tidak terpisah dari amal, karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Maka perlu diketahui kriteria bertambahnya iman hingga sempurna, yaitu yang pertama, diyakini dalam hati, yang kedua, diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga, diamalkan dengan anggota tubuh. Sekarang ada hubungan iman, ilmu, dan amal. Begini ya, seseorang yang beriman pasti ingin selalu taat kepada Allah dengan cara beribadah yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah. Seseorang yang beriman maka harus dapat mengharmonisasikan antara iman, ilmu, dan amal, karena ketiganya adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas ibadah seseorang kepada Allah. Jika seseorang menginginkan balasan dari Allah, baik di dunia ataupun di akhirat, maka ia harus benar dalam beriman, memiliki kapasitas keilmuan, dan dapat mengamalkannya dengan tepat sehingga mencapai keridhaan Allah. Begitulah hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Lalu ada karakteristik dan sifat orang beriman. Karakteristik. Saya akan menyebutkan 5 karakteristik orang beriman. Yang pertama, mereka menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih mereka cintai daripada anak, istri, harta benda, dan segalanya. Yang kedua, orang yang beriman tidak akan izin untuk tidak berjihad. Yang ketiga, mereka selalu mendengar dan taat jika Allah dan Rasul-Nya memanggil mereka untuk melaksanakan suatu perbuatan. Yang keempat, mereka menjadikan Rasul sebagai hakim dalam setiap persoalan atau permasalahan. Yang kelima, mereka memiliki iman yang mantap tidak dicampuri dengan keraguan-raguan sedikit pun, dan keimanannya dibuktikan dengan berjihad di jalan Allah dan dengan harta dan jiwanya. Untuk sifat-sifatnya sendiri ada banyak, tapi saya hanya akan menyebutkan 5 di antaranya. Yang pertama, teguh pendirian. Jadi orang yang beriman itu harus kuat memegang teguh pendiriannya, kuat memegang teguh keyakinan agamanya, tidak mudah terpengaruh keadaan, tidak lemah karena cobaan. Yang kedua ada membuat penilaian yang benar,
tegas dalam mengambil sikap, tetapi berlapang dada, mudah menerima nasihat. Yang ketiga, ada rela berkorban demi suksesnya cita-cita kebenaran. Yang keempat, ada selalu mencari ilmu selama dia masih hidup. Yang kelima, selalu khawatir dan takut terhadap amal solih yang dikerjakannya belum cukup untuk bekal di akhiratnya kelak. Dan pembahasan yang terakhir ada hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Yang pertama ada syirik. Yang kedua ada tidak mengakui kemusyrikan seseorang. Jadi jika kita mengetahui seseorang musyrik, maka kita harus mengakui bahwa dia adalah kafir. Jika kita meragukan kekafirannya, maka kita sama kafirnya dengan dia. Yang ketiga ada meyakini petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi. Orang-orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi, maka ia termasuk orang kafir. Yang keempat ada tidak menyukai apa saja yang dibawa Rasulullah. Semua hal-hal yang dibawa Rasulullah, tetapi tidak menyukai hal-hal tersebut meskipun tetap dilaksanakan, maka dia tetaplah kafir. Yang kelima ada menghina Islam. Dalam hal apapun, menghina bukanlah hal yang patut dilakukan bagi seorang muslim, apalagi sampai harus mengolok-olok Sang Pencipta Allah dan Rasulnya. Maka dia telah keluar dari Islam. Yang keenam, melakukan sihir. Sihir bukanlah hal yang terpuji untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka bagi siapapun yang melakukan sihir dalam kehidupannya, ia termasuk kafir. Yang ketujuh ada mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta perlindungan, memohon ampun, atau meminta syafaat sesungguhnya hanyalah kepada Allah. Lalu, bagaimana jika ada yang meminta perlindungan selainnya? Maka kafirlah mereka. Jadi jika kita meminta perlindungan kepada selain Allah, maka kita termasuk golongan orang-orang kafir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.